wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yashma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah wat-talibat al-a'izzatu fillah. Pada malam ini kita sudah berada pada tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Bahwasanya Nabi SAW menurut riwayat ini ketika beliau memasuki bulan Rajab maka beliau ada berdoa kepada Tuhannya. Ya. Beliau melantunkan doa khusus pada bulan Rajab dan Sya'ban. Ya. Doanya mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, curahkanlah kepada kami berkah pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya, beri kami usia panjang, semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Hadis ini sanadnya lemah, dhaif. Namun, ya, selemah-lemah sanad suatu riwayat, kalau isinya itu doa, maka tidak jadi halangan untuk diamalkan. Kenapa? Oleh karena yang namanya doa syaratnya hanya dua. Yang pertama, kebaikan yang kita minta. Yang kedua, kepada Allah kita meminta. Ya. Kebaikan yang kita minta, kepada Allah kita meminta. Kalau keduanya sudah terpenuhi, maka sudah boleh untuk dilantunkan. Ada atau tidak ada hadisnya?
Apatah lagi kalau ada hadisnya, hanya saja riwayatnya lemah. Jadi jangankan riwayatnya lemah, tidak ada hadisnya pun sama sekali. Kalau kedua syarat itu terpenuhi, maka boleh saja diamalkan. Kalau saya tanya, ketika engkau masuk di masjid, tiba-tiba sendalmu hilang. Pada saat engkau keluar dari masjid, hilang sendalnya. Karena hilang sendalnya, tidak tahu siapa lagi yang mau ditanya. Tidak mungkin diumumkan di masjid. Ya. Pilihannya ya, berdoa saja. Ya Allah, hamba-Mu yang mengambil sendalku, Engkaulah yang megang ubung-ubungnya. Ya. Sadarkanlah hatinya ya, untuk mengembalikan sendal itu ke tempatnya semula. Amin. Itu doanya. Saya tanya, bolehkah doa itu diamalkan atau tidak? Boleh tidak seorang hamba berdoa seperti itu? Boleh? Kalau boleh, ada hadisnya tidak itu? Pernah ditemukan dalam riwayat Nabi kehilangan sendal lalu berdoa seperti itu tadi? Ada sahabat yang pernah melakukannya? Nah, ini pertanda bahwasanya yang namanya doa tidak sesempit atau tidak terbatas hanya yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Seorang hamba ya, dibolehkan untuk melantunkan hajatnya kepada Tuhannya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi bagaimana saja ya, selagi dua syarat tadi itu terpenuhi. Kebaikan yang dia minta kepada Allah, ia meminta. Inilah status hukum kenapa doa dalam riwayat Anas bin Malik ini boleh kita lantunkan sekalipun kita tahu riwayatnya lemah, oleh karena isinya adalah doa, dan doanya ini sangat indah ya. Dan saya yakin pasti semua orang beriman itu membutuhkannya. Ya Allah, curahkanlah kepada kami berkah. Nah, ini berkah. Siapa yang tidak mau berkah? Ada yang alergi dengan berkah? Ada yang alergi dengan berkah? Ya Allah, curahkanlah kepada kami berkah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban. Waballighna Ramadan, panjangkan usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dipahami dari hadis ini bahwa ada tiga modal utama untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ada tiga modal utama bagi orang beriman untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama adalah tulul umr, usia panjang. Ya, mesti panjang usianya. Ya. Nah, ini modal usia. Ya, kita tidak tahu ya, kontrak kita dengan dunia ini berakhir pada saat kapan. Tidak ada orang yang tahu. Ada kemungkinan sebelum Ramadan. Ya, sekarang bulan Rajab, Sya'ban. Ya. Ya. Lebih kurang 2 bulan lagi, atau 1 bulan 25 hari. Ya, waktu itu bukan waktu yang singkat. Ya. Untuk seorang hamba melewati proses perpindahan alam ya, dari alam dunia ke alam berikutnya ya. Ini tidak ada yang tahu ya. Makanya
Kita butuh doa, ya, karena kita rindu kepada bulan suci Ramadan, mau berjumpa. Ya, modalnya pertama adalah mesti usia kita sampai pada bulan Ramadan. Nah, makanya tadi itu wabalikna Ramadan. Nah, panjangkan usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya doa itu boleh saja merubah takdir Allah, boleh saja merubah takdir Allah. Ya. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan Allah juga menetapkan. Yamhu wa yusbit, itu menghapus dan menetapkan apa? Ma yasha. Nah, jadi Allah punya hak prerogatif untuk menentukan apakah menetapkan ataukah merubah ketentuannya. Ya. Yaf'alullahu ma yasha. Ya. Allah melakukan apa saja yang Dia mau. Fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Nah, disinilah letaknya doa. Seorang hamba ketika memohon kepada Tuhannya, lalu Yang Maha Kuasa berkenan untuk menerima doa hambanya, maka ketentuan Allah yang pertama bisa saja berubah menjadi ketentuan Allah yang kedua sesuai dengan doa hambanya. Nah, contoh seorang hamba yang mungkin ya, takdirnya untuk mengakhiri hayatnya, atau tadi bahasa kita kontraknya dengan dunia berakhir di bulan Sya'ban, ya. Sekarang sudah bulan Rajab, tinggal lebih kurang 1 bulan lagi dia kehabisan kontrak. Bagaimana ini? Nah, di bulan Rajab ini selalu berdoa seperti doa yang diajarkan tadi. Wa ballighna Ramadan, panjangkan usia kami ya Allah, semoga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, terus menerus dilantungkan siang malam, pagi petang. Ya, tidak pilih waktu. Begitu ingat baca lagi, begitu ingat baca lagi, begitu ingat baca lagi, berulang-ulang kali. Sehingga Maha Kuasa itu boleh saja berat melihat rintihan hati hambanya ini yang sebentar lagi kontraknya akan berakhir, tapi sangat rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Maka kontraknya di bulan Sya'ban itu diperpanjang, diperpanjang sampai Ramadan. Tadi jadwalnya untuk dijemput oleh malakul maut, ya, tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, ya. Sampai berkat doanya tadi itu wabalikna Ramadan, ya, boleh saja ya, dipindahkan sampai nuzulul Quran, ya, 17 Ramadan, ya, nuzulul Quran. Nah, 1 bulan diperpanjang kontraknya gratis hanya karena doanya. Menjelang nuzulul Quran, selalu lagi berdoa, ya Allah, rupa-rupanya ya, aku tidak hanya mendambakan perjumpaan dengan Ramadan, aku juga ingin melepas keberangkatan bulan suci Ramadan. Izinkan hambamu ini Allah untuk berhari raya di hari raya Idul Fitri
bersilaturahim dan menyempurnakan puasa sunnah Syawal. Itu terus doanya. Apalagi pada malam Lailatul Qadar, diterima doanya. Nah, dipindahkan lagi. 17 Ramadan itu ya kontraknya yang semestinya berakhir dipindahkan sampai 17 Syawal. Nanti sudah halal bihalal, jadwalnya dijemput. Ya. Pada saat Lebaran dan setiap berbuka, ketika sampai puasa Syawalnya, berdoa lagi, ya Allah, aku masih rindu untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Masya Allah. Nah, itu doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka, pintu langit terbuka lebar untuknya. Di situ dilantunkan doanya, ya Allah, yang Maha Kuasa. Terpaksa karena rintihan hati hambanya yang begitu ikhlas, hatinya memohon kepada Tuhannya untuk diperpanjang kontraknya dengan dunia, karena agenda-agenda kebaikan itu tersusun rapi di dalam hatinya. Yang Maha Kuasa melihatnya, perpanjang usianya sampai Ramadan berikut. Nah, begitu terus. Doa dengan takdir itu tarik menarik. Doa dengan takdir itu tarik menarik. Ya. Di dalam hadis. Ini keyakinan kita. Jadi doa ini itu sudah selurus atau berbanding lurus dengan keyakinan kita. Makanya kita Ahlus Sunnah ini wal Jamaah ya, sama sekali tidak ada masalah dengan doa itu. Baca saja. Ini modal yang pertama, tulul umri, usia panjang. Terus modal yang kedua adalah as-sihha wal afiyah. As-sihha wal afiyah, kesehatan. Kenapa? Ya. Kalau hanya usia panjang itu belum cukup. Kira-kira kalau hanya usia panjang, betul panjang usianya, tapi hanya diimpus di rumah sakit. Masuk Ramadan, hanya diimpus di rumah sakit. Panjang usianya, berjumpa dengan Ramadan. Tapi kalau diimpus di rumah sakit, apa yang bisa dilakukan? Hanya merepotkan saja orang. Aduh, kasihan. Nah, makanya kita butuh yang kedua, tidak hanya usia panjang. Butuh modal yang kedua. Modal yang kedua adalah as-sihha wal afiyah. Kesehatan wal afiyah. Ya. Usianya sudah panjang. Kemudian, kondisinya juga sudah sehat-sehat. Ya, itu belum lengkap itu. Kita masih butuh yang ketiga. Apa yang ketiga itu? At-tausiyah. Ya, kelonggaran. Kelonggaran rezeki, kelonggaran waktu, kelonggaran dari semua kesibukan. Nah, itulah at-tausiyah. Ya. Kenapa di bulan Ramadan nanti ya kita butuh kelonggaran untuk melonggarkan belanja, melonggarkan sedekah. Ya, kita mau memberi buka puasa, kita mau menyantuni anak yatim, kita mau ya, menolong kaum duafa. Ya. Kita mau memberi buka puasa kepada orang-orang berpuasa. Nah, itu semua nanti bisa kita lakukan kalau longgar. Kalau kering kantongnya, bagaimana caranya? Mau juga bersedekah, tapi kanker, kantong kering, apa yang bisa dilakukan? Ya Allah, makanya kita butuh yang ketiga ini at-tausiyah. Tidak cukup usia panjang, tidak cukup kesehatan walafiat, kita
perlu lagi yang ketiga, kelonggaran. Kelonggaran rezeki, kelonggaran waktu, kelonggaran dari semua kesibukan. Itu at-tausiah. Nah, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga semua sudah tercover di dalam lantunan doa itu. Ketika seorang hamba mengatakan Allahumma barik lana, ya Allah curahkan kepada kami berkah. Berkah yang dimaksud di sini sudah masuk di situ. Ya, kesehatan walafiat, kelonggaran rezeki, kesempatan, ya, kemudian usia panjang, nah, wabalikna Ramadan, nah, di situ masuk. Jadi poin pertama masuk di wabalikna Ramadan. Poin kedua dan ketiga masuk pada barik lana. Ya, wujudnya berkah itu tadi kesehatan walafiat, kelonggaran rezeki, kesempatan dari semua kesibukan. Ya, untuk memaksimalkan ibadah. Jadi ini sangat indah itu doa. Dan yakin tidak ada orang beriman yang tidak membutuhkannya. Pasti kita semua butuh ketiga-tiganya. Maka lantunkanlah itu doa. Doanya sederhana tapi luar biasa muatan makna. Kalau Allah kabulkan, maka insya Allah hajat-hajat besar kita di bulan suci Ramadan itu nanti akan bisa terwujud. Ini modal utama ini. Yang tiga tadi itu. Usia panjang, kesehatan walafiat, dan kelonggaran. Ada juga di antara ahlul ilmi yang memahami bahwa ini doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu dilantungkan ketika masuk bulan Rajab. Itu artinya apa? Orang-orang beriman setelah masuk bulan Rajab, maka rasa rindunya kepada bulan suci Ramadan itu sudah mulai muncul di dalam hatinya. Ya, seolah-olah angin-anginnya Ramadan itu sudah mulai berhembus, ya, aromanya Ramadan itu sudah mulai tercium 2 bulan sebelum datangnya. Nah, ini siapa yang merasakan itu? Orang beriman. Nah, jadi orang beriman memang merindukan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Rasa rindu itu yang dilantungkan dalam bentuk doa. Ya, karena sangat-sangat menyayangkan kalau sampai-sampai nanti tidak dapat Ramadan, sementara minus 2 bulan ini sudah masuk. Jadi ini juga boleh ditandai ya. Nah, untuk mengukur keimanan seorang hamba itu bisa ditandai dengan adanya ia rindu atau tidak rindu kepada bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, ya hatinya belum tersentuh, ya. Perasaan rindu, perasaan sejuk itu belum hadir di dalam jiwanya. Ya, maka boleh saja terukur bahwa hamba yang bersangkutan ini, ya, keimanannya, ya, voltasenya hanya sekian. Semakin rindu seorang hamba kepada bulan suci Ramadan, ya, lalu semakin bersemangat seorang hamba ketika menjelang datangnya Ramadan, semakin sejuk perasaan seorang hamba ketika Ramadan menjelang tiba, maka semakin ditandai kalau hamba itu adalah orang beriman. Orang beriman sekarang ukur dirinya. Adakah kalian ini rindu kepada bulan Ramadan atau tidak?
dengan datanya bulan Rajab. Kalau engkau mengatakan biasa-biasa saja, Rajab, Sya'ban, Jumadil Akhirah, Muharram, Januari, Februari, sama saja, tidak ada bedanya. Kalau seperti itu modelnya diragukan keimanannya. Salah satu ciri-ciri atau karakter orang beriman ketika muncul bulan Rajab, maka pasti hatinya itu tersentuh. Masya Allah, Ramadan tinggal 2 bulan lagi, terus semangat. Ya, agenda-agenda kebaikan di dalam hatinya itu sudah mulai berjejer. Nah, sehingga selalu dia berdoa karena ini semua sudah dilapor kepada Yang Maha Kuasa. Ini semua yang aku mau lakukan ya Allah. Mohon restu dan perkenanmu. Berikanlah kepada kami usia panjang, kesehatan, walafiat, kelonggaran rezeki, sehingga ya agenda-agenda kebaikan ini semua kami akan maksimalkan di dalam bulan suci Ramadan nanti. Jadi itu doa tidak hanya sekedar doa, engkau juga harus buat planning, perencanaan apa-apa yang engkau nanti akan lakukan. Ya, apa-apa nanti yang engkau akan lakukan. Ya. Insya Allah, ya, pertemuan berikut nanti kita akan lihat bagaimana amalan-amalan di bulan Rajab dan amalan-amalan di bulan Sya'ban untuk menyongsong datangnya Ramadan. Ya, seperti apa seorang hamba beriman menyusun agenda kegiatan di bulan Rajab, ya, dirancang di bulan Rajab, dievaluasi di bulan Sya'ban, dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Allahumma atil a'marana wa ahsin a'malana wasfina wasfi maradana warhamna warham mautana. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi warahmatullahi billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk waktu kan? Hah? Belum masuk waktu? Kenapa tidak bilang?